Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri Ekonomi Kreatif, Bapak Teguh Rifki Harsha. Terima kasih Pak Menteri telah berkenan meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk hadir dalam acara konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah yang memang sudah kita buat berkala setiap hari Rabu dan kami selalu mengundang kementerian lembaga untuk menjelaskan bagaimana capaian-capaian atau program-program yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Adapun konferensi pers yang selama ini kita lakukan, kita sebut sebagai konferensi pers pemerintah update program prioritas atau PHTC serta isu-isu strategis nasional. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan dua topik utama, rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Pertama, mengenai update program Jembatan Perintis atau Jembatan Garuda sebagai bagian dari percepatan pembangunan jembatan di daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana. Kemudian yang kedua, kami juga akan menjelaskan tentang perkembangan pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian, khususnya bendungan dan jaringan irigasi sebagai kesinambungan dari peresmian 5 bendungan di Nusa Tenggara Barat oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Juli yang lalu. Dalam kesempatan ini hadir di tengah kita Pak Menteri Ekonomi Kreatif yang nanti akan memaparkan upaya pemerintah dalam penguatan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum kita masuk pada bagian pertama, penjelasan dari Badan Komunikasi Pemerintah, ada video yang bisa ditampilkan dan disaksikan oleh para hadirin semua. Silakan. Kami menjaga kami ini. Kami tersiksa kalau ada hujan. Kami menyeberang. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari pakaian mereka basah di ruang kelas. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 77 jembatan Beli, 59 jembatan Armco, dan 82 jembatan Perintis. Terima kasih. Merdeka! Alhamdulillah dengan ada jembatan ini kita bersyukur ya, akses semua dimudahkan. Sekarang saya berangkat sekolahnya tidak takut lagi. Terima kasih Bapak Leni. Tadi adalah video pengantar tentang Jembatan Perintis atau Jembatan Garuda. Maka dari itu, pada bagian pertama saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang pembangunan Jembatan Perintis. Saya akan membagi pemaparan pada bagian pertama ini menjadi 6 bagian yang pada akhirnya nanti akan masuk pada testimoni-testimoni masyarakat, juga ada bagaimana progres pembangunan Jembatan Garuda terkini. Rekan-rekan media, program Jembatan Perintis merupakan bagian dari Satuan Tugas Khusus Darurat atau percepatan pembangunan jembatan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 November tahun 2025. Menyusul banyaknya laporan, temuan, dan video mengenai anak-anak sekolah di daerah terpencil
yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras karena tidak adanya jembatan yang layak. Sebagaimana tadi yang Bapak Ibu saksikan di video yang ditampilkan oleh Bakom, Presiden menunjuk langsung Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satuan Tugas. Pembentukan Satgas ini juga didorong oleh dua kondisi lain. Pertama, kerusakan infrastruktur jembatan secara masif di wilayah terdampak bencana alam, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat banjir bandang dan longsor, yang membutuhkan penanganan darurat agar roda perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat tidak lumpuh. Kedua, ketimpangan infrastruktur di wilayah pedesaan yang selama ini menghambat distribusi hasil bumi dan mobilitas warga. Secara keseluruhan, program ini merupakan upaya percepatan penyediaan akses dasar bagi masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, dan wilayah terdampak bencana dengan titik fokus utama untuk membuka konektivitas yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Bagian kedua tentang pelaksana yaitu TNI Angkatan Darat. Penunjukan TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana program ini didasari sejumlah pertimbangan. Satuan ZENI TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan teknis pembangunan jembatan didukung jaringan komando kewilayahan yang menjangkau hingga tingkat desa. TNI Angkatan Darat juga memiliki pengalaman panjang dalam membangun infrastruktur melalui program TNI Manunggal membangun desa ataupun berbagai operasi kemanusiaan, sehingga mampu bekerja secara cepat, tepat, dan efisien, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau, didukung kemampuan mobilisasi personil dan peralatan ke daerah terpencil. Bagian ketiga tentang progres pembangunan jembatan Garuda, berdasarkan data Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat per 28 Juli 2026, program jembatan Garuda menargetkan pembangunan 2.838 titik jembatan yang tersebar di 38 provinsi, dengan prioritas kabupaten dan kota yang memiliki tingkat keterisolasian tinggi, serta kebutuhan konektivitas mendesak. Dari target tersebut, sebanyak 1.416 titik atau 49,9% telah selesai dibangun. Sementara 1.422 titik lainnya masih dalam pengerjaan atau berkisar 50,1%. Dari sisi sebaran wilayah, Kodam Iskandar Muda di Aceh dan Kodam 1 Bukit Barisan di Sumatera Utara mencatat jumlah titik terbanyak, masing-masing 341 dan 323 titik. Ini sejalan dengan kondisi geografis pegunungan di wilayah tersebut yang membutuhkan banyak jembatan penghubung antar desa. Sementara itu, dari sisi persentasi penyelesaian, Kodam Jaya mencatat capaian tertinggi dengan 87,1% selesai, diikuti Kodam Teuku Umar dengan 77,6% secara persentasi. Bagian keempat tentang dampak dan juga manfaat program. Bapak Ibu semua, rekan-rekan media yang kami hormati, hingga saat ini program Jembatan Garuda telah menghubungkan sekitar 7.371 desa dan kelurahan dengan penduduk penerima manfaat mencapai 4.252.500 jiwa. Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit. Manfaat yang dirasakan masyarakat pun beragam.
Anak-anak sekolah tidak lagi harus menyeberangi sungai atau menggunakan penyeberangan yang tidak aman, sehingga resiko kecelakaan dalam perjalanan ke sekolah berkurang signifikan. Dan mobilitas guru maupun siswa menjadi lebih lancar sepanjang tahun, termasuk pada musim hujan. Di sisi kesehatan, ambulans kini dapat masuk hingga desa, mempercepat waktu respons layanan kegawat daruratan, serta proses evakuasi dan rujukan pasien. Dari sisi ekonomi, biaya logistik hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan turun sekitar 30 hingga 50%, sementara waktu distribusi hasil panen menjadi lebih singkat, sehingga kualitas komoditas lebih terjaga dan pendapatan petani meningkat. Akses layanan pemerintah juga menjadi lebih cepat, di mana masyarakat kini lebih mudah menjangkau kantor desa, kecamatan, dan pusat pelayanan publik. Sementara distribusi logistik pemerintah maupun penyaluran bantuan darurat dapat dilakukan lebih cepat ke wilayah terpencil. Jadi ada banyak aspek yang memberi kemanfaatan dari pembangunan jembatan Garuda ini. Bagian kelima, akuntabilitas dan transparansi. Rekan-rekan media, pendanaan program ini mayoritas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dengan sebagian dari pemerintah provinsi dan daerah, swadaya masyarakat, serta program TNI Manunggal Membangun Desa dan Kementerian Pertahanan. Selain TNI, sejumlah instansi turut terlibat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta pemerintah kabupaten dan kota. Penetapan lokasi pembangunan dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pengajuan usulan, survei lapangan, penentuan prioritas, penetapan lokasi, hingga pelaksanaan dan monitoring. Setelah jembatan selesai dibangun, dilakukan masa pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan jembatan berfungsi sesuai spesifikasi teknis, aman digunakan, serta ditindaklanjuti apabila terdapat kerusakan yang masih menjadi tanggung jawab pelaksana. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pelaporan berjenjang apabila masyarakat menemukan kerusakan. Laporan awal dapat disampaikan kepada kepala desa, lurah, babinsa, atau perangkat desa setempat, baik secara langsung melalui telepon maupun media komunikasi yang tersedia. Selanjutnya, pemerintah desa bersama babinsa akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan jenis dan tingkat kerusakan. Sebelum hasilnya kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Komando Distrik Militer dan pemerintah kabupaten atau kota melalui dinas teknis terkait. Untuk kerusakan berat atau kondisi darurat yang membahayakan keselamatan, laporan akan segera diteruskan ke Komando Resor Militer dan Komando Daerah Militer guna penanganan cepat. Sementara pemerintah daerah bersama satuan kewilayahan akan terus memantau proses penanganan hingga jembatan kembali aman digunakan masyarakat. Program ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pemerataan akses dasar hingga ke wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Bagian keenam, terkait testimoni masyarakat, manfaat pembangunan jembatan turut dirasakan oleh Nuryadin. Ini kami tampilkan di layar. Seorang petani asal desa Harumandala, Kecamatan Cibubur, Pangandaran, Jawa Barat. Jembatan gantung sepanjang 36 meter yang menghubungkan desa Harumandala dengan desa Sindangasih di Tasikmalaya ini kini dapat dilalui pejalan kaki maupun kendaraan roda 2. Menurut Pak Nuryadin, sebelum jembatan ini dibangun, akses menuju kebun sangat sulit. Bahkan warga tidak dapat mencapai sawah saat musim banjir. Kini petani dapat mengangkut hasil panen dengan lebih mudah
dan dalam volume yang lebih banyak. Sementara waktu tempuh menuju pasar yang sebelumnya bisa mencapai berjam-jam, kini hanya dalam hitungan menit. Manfaat serupa juga dirasakan warga desa Sirnajaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dengan hadirnya jembatan gantung yang menghubungkan desa tersebut. Ada Ibu Siti Rohmah, beliau adalah guru di SDN 2 Sirnajaya yang telah mengabdi selama 18 tahun dan setiap hari menyeberang dari kampung Ciburui, desa Cipaganti menuju sekolah, mengakui bahwa sejak jembatan ini ada, hampir tidak ada lagi murid yang bolos sekolah. Menurut Ibu Siti, sebelum jembatan dibangun, waktu tempuh menuju sekolah bisa mencapai hampir 1 jam karena harus menempuh jalan memutar. Kini setelah jembatan gantung tersebut berdiri, waktu tempuh berkurang signifikan menjadi sekitar 20 menit. Kebahagiaan serupa dirasakan oleh adik Ayumila Karmila, siswi kelas 5 SDN 2 Sirnajaya yang sebelumnya kerap tidak masuk sekolah saat hujan deras mengguyur kawasan Gunung Papandayan dan Sungai Cialit meluap. Kini dengan keberadaan jembatan, Ayu mengaku sudah tidak pernah lagi bolos sekolah. Sebelum kita masuk pada bagian kedua tentang infrastruktur penunjang pertanian, kami dari Badan Komunikasi Pemerintah juga akan menayangkan video singkat sebagai pengantar. Saudara-saudara, saya titip kepada instansi yang terkait, jaga bendungan-bendungan ini dengan baik, kelola dengan profesional, rawat dengan baik, pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Maniting, bendungan Ruko, dan bendungan Ruko, bendungan Jelantang, bendungan Sidan. Setelah ada bendungan ini dalam setahun itu sekitar 3 kali panen kalau musim-musim tanam padi, ubi itu kan. Kalau dulu memang susah, artinya kalau hujan baru bisa tanam. Kalau sekarang sudah bisa 2 kali tanam. Dengan adanya bantuan irigasi air, maka kami sebagai petani mendapat manfaat dari air yang ada ini. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian kedua tentang infrastruktur penunjang pertanian. Ada 4 bagian yang akan saya jelaskan di sini. Pada bagian akhir, sebagaimana selalu kami sampaikan dan kami masukkan testimoni langsung penerima manfaat. Pertama, pembangunan bendungan dan irigasi. Rekan-rekan media, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sejalan dengan asta-cita untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ketersediaan air baku menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan produksi pertanian di Indonesia. Tanpa dukungan bendungan dan irigasi yang memadai, banyak wilayah pertanian masih mengandalkan pola tanam tada hujan yang rentan terhadap perubahan musim, termasuk ancaman kekeringan saat El Nino maupun banjir curah hujan tinggi. Atas dasar itu,
sesuai instruksi Presiden Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 15 bendungan di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025 hingga nanti tahun 2029 sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Pada 10 Juli tahun 2026, Presiden Prabowo meresmikan secara serentak pembangunan 5 bendungan di 4 provinsi berbeda, yaitu Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, Bendungan Sidan di Bali, serta Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh. Pembangunan kelima bendungan ini dimulai pada waktu yang berbeda-beda sejak tahun 2015, 2018, hingga 2019 sebelum akhirnya diselesaikan dan diresmikan pada tahun ini. Terkait progres pembangunan, menurut data Kementerian PU per 21 Juli 2026, saat ini terdapat 240 bendungan yang telah beroperasi dan 15 bendungan yang masih dalam pembangunan dengan kebutuhan anggaran sebesar 32,806 triliun rupiah. Rincian 15 bendungan yang saat ini dalam proses pembangunan beserta kapasitas tampung dan luas daerah irigasi yang akan disuplai sebagai berikut. Kalau dari segi provinsi, terdapat 10 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Maluku. Secara rinci, Bapak Ibu semua, yang pertama, Bendungan Bagong di Trenggalek, Jawa Timur. Target selesai 2029 dengan kapasitas tampung 17,4 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Bagong seluas 857 hektar. Kemudian, Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Target selesai 2029, kapasitas tampung 81,65 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Bener seluas 15.196 hektar. Ketiga, Bendungan Budong-Budong, itu ada di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, target selesai 2027, kapasitas tampung 65,18 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Budong-Budong seluas 3.047 hektar. Keempat, Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, target selesai 2026, kapasitas tampung 93,75 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Bulango Ulu seluas 757 hektar. Kemudian Bendungan Cabean di Blora, Jawa Tengah, target selesai 2029, kapasitas tampung 3,02 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Cabean seluas 80 hektar. Kemudian Bendungan Cibet di Bogor, Jawa Barat, target selesai 2028, kapasitas tampung 97,53 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Cibet seluas 8.837 hektar. Kemudian ada Bendungan Cijure di Bogor, Jawa Barat, target selesai 2028, kapasitas tampung 17,07 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Cikumpeni seluas 1.486 hektar, dan daerah irigasi Ciomas, Pasang Bedil seluas 561 hektar. Lalu ada Bendungan Jenelata di Goa, Sulawesi Selatan, target selesai 2028, kapasitas tampung 223,6 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Bisua seluas 12.793 hektar, dan daerah irigasi Kampili seluas
10.547 hektar. Lalu bendungan Jeragung di Semarang, Jawa Tengah, target selesai 2026, kapasitas tampung 90 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Jeragung seluas 4.528 hektar dan daerah irigasi Guntur seluas 2.036 hektar. Kemudian ada bendungan Karang Nongko di Bojonegoro, Jawa Tengah, target selesai 2029, kapasitas tampung 59,10 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Karangnongko seluas 6.949 hektar. Lalu ada bendungan Manikin di Kupang, Nusa Tenggara Timur, target selesai 2029, kapasitas tampung 20,45 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Manikin seluas 722 hektar. Ada juga bendungan Mbai di Nage Keo, Nusa Tenggara Timur, target selesai 2027, kapasitas tampung 52,89 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Mbai seluas 6.240 hektar, dan juga ada bendungan Riam Kiwa di Banjar, Kalimantan Selatan, target selesai tahun 2029, kapasitas tampung 69,7 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Riam Kiwa seluas 1.800 hektar. Lalu ada bendungan 3 di Haji di Oku Selatan, Sumatera Selatan, target selesai 2029, kapasitas tampung 139,77 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Komering seluas 124.701 hektar. Terakhir ada bendungan Waiapu di Buru, Maluku, target selesai 2027, kapasitas tampung 50,05 juta meter kubik, menyuplai daerah irigasi Waiapu System seluas 10.562 hektar. Secara total, ke-15 bendungan ini diproyeksikan menampung air lebih dari 1 miliar meter kubik dan menyuplai kebutuhan irigasi untuk lebih dari 200.000 hektar lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian pada bagian ketiga tentang dampak dan manfaat pembangunan, rekan-rekan media yang kami hormati, sebanyak 240 bendungan yang tersebar di berbagai titik di tanah air telah mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Bendungan menjaga ketersediaan air baku, mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko banjir, hingga menghasilkan energi bersih dan terbarukan. Saat ini, ratusan bendungan yang ada turut menjadi salah satu infrastruktur yang disiagakan pemerintah dalam menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau yang disebabkan fenomena El Nino. Menurut data Kementerian PU per 24 Juli 2026, 240 bendungan yang beroperasi memiliki total volume tampungan air mencapai 9,74 miliar meter kubik. Lalu ada 601 situ dan danau dengan total volume tampungan 135,59 miliar meter kubik. 1.034 tampungan air baku dengan total volume tampungan 435,67 juta meter kubik dan 10.789 sumur bor dengan total kapasitas 114.811,487 meter kubik per detik. Sementara itu, secara khusus bagi sektor pertanian, adanya bendungan dapat memberikan tambahan suplai air. Kementerian PU mencatat layanan irigasi dari bendungan berpotensi meningkatkan intensitas tanam
menjadi 2 sampai 3 kali tanam per tahun atau meningkat 200% hingga 300% per tahun. Bagian terakhir, testimoni penerima manfaat. Petani di berbagai daerah telah merasakan manfaat pembangunan bendungan secara langsung. Salah satunya Pak Fatul, petani di Desa Bukit Tinggi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang begitu bersyukur dengan kehadiran bendungan Meninting. Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan air hingga 9,91 juta meter kubik dan melayani daerah irigasi seluas 1.559 hektar. Pak Fatul menuturkan, sebagaimana yang bisa rekan-rekan lihat di layar, para petani merasakan hasil panen yang melimpah sejak bendungan Meninting selesai dibangun pada tahun 2025. Ia pun mengatakan, sebelum ada bendungan, hasil panen padinya hanya sekitar 300 kg. Kini produksi padi Pak Fatul mencapai 600 hingga 700 kg setiap masa panen. Selain bermanfaat bagi lahan pertanian, bendungan Meninting juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum karena mencegah risiko banjir yang rutin terjadi di wilayah tersebut. Dengan luasan genangan mencapai 46,16 hektar dan kapasitas tampung yang besar, Bendungan Meninting turut berfungsi sebagai pengendali banjir melalui pengaturan pelepasan air dan penampungan kelebihan air hujan. Manfaat serupa juga dirasakan para petani di Desa Tlogo Tirto, Kecamatan Gabus, dan Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang secara khusus bertani di daerah irigasi dan Ngerenjeng dan Ngenden. Ada Pak Sunyoto, testimoni yang kami cuplik, salah satu petani setempat, mengatakan bahwa sebelum ada saluran irigasi ke lahan pertaniannya, para petani kerap mengalami kesulitan. Benih yang sudah ditanam seringkali tidak berhasil dipanen. Padahal modal sudah dikeluarkan sehingga para petani kerap merugi. Ada juga Pak Sabar, petani lainnya di wilayah tersebut, sepakat bahwa sistem pengairan merupakan kunci penting bagi lahan pertanian. Menurutnya, dengan sumber air yang lancar, perekonomian petani turut meningkat seiring bertambahnya pendapatan. Sementara itu, Bagol mengaku sangat senang, ini testimoni lanjutan, dengan kehadiran jaringan irigasi di wilayah pertaniannya. Ia menyebut layanan air irigasi sebagai sumber kehidupan bagi para petani, sebab tingkat keberhasilan panen yang semula hanya 50%, kini mencapai 90%. Bapak Ibu semua, itu tadi update program Jembatan Perintis atau Garuda dan juga update pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian, khususnya bendungan dan jalur irigasi. Sebagai penutup, rekan-rekan semua, program Jembatan Perintis atau Jembatan Garuda telah mencatat progres yang signifikan. Dengan 1.416 dari target 2.838 titik jembatan atau 49,9% telah selesai dibangun di 38 provinsi. Program ini telah menghubungkan kurang lebih 7.371 desa dan kelurahan, mempermudah akses menuju ribuan sekolah dan fasilitas kesehatan, serta menurunkan biaya logistik hasil pertanian hingga 30-50%. Sementara itu, pembangunan infrastruktur penunjang pertanian melalui 15 bendungan
yang tengah dibangun di berbagai wilayah Indonesia terus dipercepat penyelesaiannya. Ditambah dengan 240 bendungan yang telah beroperasi, program ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional. Kedua program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke wilayah terpencil sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional sejalan dengan arahan Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Saya cukupkan di sini pemaparan dari Badan Komunikasi Pemerintah atas perhatian dari rekan-rekan media dan hadirin yang hadir di kantor Badan Komunikasi Pemerintah. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, santi om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi 3. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kurnia Ramadana, Deputi 3 Bakom RI, program Jembatan Perintis atau Jembatan Garuda ini telah mencatatkan progres yang signifikan dengan capaian 1.416 dari target 2.838 titik jembatan atau sudah mencapai 49,9%. Ini telah selesai dibangun di 38 provinsi. Sedangkan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian melalui 15 bendungan yang tengah dibangun di berbagai wilayah di Indonesia, ini terus dikebut penyelesaiannya ditambah dengan 240 bendungan yang sudah beroperasi. Ini jadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Bapak Teguh Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengenai upaya pemerintah dalam penguatan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Kepada Bapak Teguh Rifki Harsha kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Bakom Pemerintah, Bapak Kurnia Ramadana, Moderator, Mbak Livi, terima kasih. Rekan-rekan media, sekarang kita bergeser isunya dari infrastruktur ke ekonomi kreatif, tapi nanti ada kaitannya juga. Jadi teman-teman media, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bakom dan juga kehadiran teman-teman sekalian. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto melihat bahwa ekonomi kreatif ini sangat berpeluang bahkan telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi kata kuncinya adalah dimulai dari daerah. Sesuai dengan niat mulia dari beliau bahwa pembangunan harus dimulai dari daerah dan tentu begitu juga dengan ekonomi kreatif. Di Asacita, kalau boleh di zoom sedikit, yang ketiga, itu dikatakan bahwa meningkatkan lapangan kerja berkualitas. Arti dari kualitas di sini adalah skill tentunya, dengan salah satunya mengembangkan industri kreatif. Sebagai satu tarikan nafas Asacita ketiga ini dengan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Jadi beririsan juga ketika infrastruktur semakin berkembang, tentu ya peningkatan kualitas dari lapangan kerja juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga di Astacita kelima, ketika beliau mengamanahkan juga hilirisasi meningkatkan nilai tambah. Tentu yang teman-teman media selalu dengar hilirisasi pertambangan, tetapi hilirisasi industri kreatif, di mana market industri kreatif yang ada di Indonesia itu juga dipenuhi oleh produk-produk kreatif dari luar negeri, ini juga akan dilakukan hilirisasi. Fashion asing menjadi fashion lokal, film asing menjadi film lokal. Ya, artinya kami akan terus mendorong produk-produk kreatif Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga untuk masuk ke pasar regional bahkan ke pasar global. Paparan akan kami sampaikan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah capaian IKU Kementerian Ekraf untuk tahun 2025 dan triwulan pertama 2026.
Yang kedua, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 37 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Dan yang ketiga, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi kreatif ekonomi terbesar di dunia di bulan Oktober yang judulnya adalah WCCE, World Conference on Creative Economy. Kita masuk ke paparan yang pertama, terkait indikator kinerja utama. Jadi setiap kementerian seperti teman-teman media ketahui sudah mempunyai KPI-nya, IQ-nya atau raportnya masing-masing yang akan diperiksa oleh Presiden setiap tahunnya dan ini tertera dalam RPJMN. Dan untuk Kementerian Ekonomi Kreatif ada 4 IQ yang menjadi target capaian oleh Kementerian Ekraf. Yang pertama adalah investasi, kemudian yang kedua adalah ekspor Ekraf, kemudian yang ketiga tenaga kerja Ekraf, dan kontribusinya terhadap laju pertumbuhan Ekraf. Kalau kita lihat dari investasi, kami Kementerian Ekraf ditargetkan untuk investasi Ekraf sebesar 136 triliun. Alhamdulillah berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf. Kemudian juga dari sisi ekspor. Ekspor saat 2025 kami ditargetkan untuk mencapai 26,4 miliar US dollar, capaiannya di 120% atau 39,94 miliar US dollar. Ini juga menarik angka ini karena 12% dari total ekspor non migas itu dari sektor ekraf. Nah, sebagai disclaimer, ekspor ini baru yang berbentuk fisik, yang keluar dari Indonesia melalui kontainer laut atau kargo udara. Kami sedang duduk dengan instansi terkait termasuk Bank Indonesia untuk juga bisa mencatat ekspor jasa, terutama yang melalui platform digital. Yang ketiga, tenaga kerja ekraf ditargetkan di 2025 25,5 juta, capaiannya adalah 107% atau 27,4 juta. Nah, dari data ini yang menarik adalah pegiat ekraf 63% adalah Gen Z dan milenial dan 58% perempuan. Artinya sektor ini sangat inklusif. Begitu. Kemudian kontribusi terhadap laju pertumbuhan ditargetkan 5,5%, capaiannya di 6,8% atau 124% dari target. Dan capaian ini 1,75% di atas kontribusi di atas dari laju pertumbuhan PDB nasional yang 5,11%. Artinya apa? Kami bersama berkolaborasi dengan berbagai pihak optimis bahwa di 2029 kontribusi ekraf terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%. Lanjut, nah sebentar, di catatan yang bawah itu tertera ini dihitung berdasarkan 238 kode KBLI. Tetapi dengan perkembangan zaman, kami sedang duduk bersama BPS, bahwa KBLI untuk sektor ekraf akan bertambah di tahun depan, pencatatannya mungkin sekitar antara 75 hingga 100 KBLI yang akan terkait dengan sektor ekraf. Nah, kalau kita lihat di 2026 baru ada 2 data yang tersedia. Untuk investasi di triwulan pertama sudah 47% dari target untuk 3 bulan pertama, dan ekspor juga demikian, ini 4 bulan pertama sudah 35%. Jadi kami melihat bahwa sektor ekraf di Indonesia sedang bertumbuh sangat pesat dan ini juga berbasis data dari BPS dan juga data yang kami dapat dari BKPM. Kalau ditanya terus di Kementerian Ekraf itu dari berbagai macam subsektor prioritas programnya seperti apa? Kami bagi 8. Jadi ada Ekraf Data, ini kaitannya dengan penguatan data. Kami bekerja sama dengan BPS. BPS saat ini sedang melakukan sensus ekonomi nasional yang dilakukan 10 tahun sekali, mengetok 92 juta rumah. Kami sudah sisipkan pertanyaan untuk pendalaman baik itu pekerja atau wirausaha di sektor ekraf. Mudah-mudahan ketika data BPS ini terselesaikan di akhir tahun ini, kami juga bisa memetakan
ya, pegiat-pegiat ekraf di seluruh Indonesia, potensi ekraf di seluruh Indonesia lebih baik lagi sehingga kebijakan maupun program bisa lebih tepat sasaran lagi. Kedua, terkait dengan ekraf bijak. Ekraf bijak ini terkait dengan regulasi, insentif, kemudian juga penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan kami melihat bahwa banyak sekali pemerintah daerah yang saat ini juga membentuk dinas ekraf di daerahnya. Di akhir tahun akan ada 30 provinsi membentuk dinas ekraf dan sekitar 91 kabupaten kota. Ini penting mengapa? Karena pegiat ekraf ini berkembang, pemerintah daerah juga mulai menyadari bahwa dari sektor ekraf bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa menyumbangkan kontribusi terhadap PDRB. Dan tentu para pegiat ekraf di daerah membutuhkan bapak asuh untuk membina para pegiat-pegiat ekraf di daerah untuk semakin baik lagi. Kemudian talenta ini kaitannya lebih ke pelatihan. Ada yang pelatihannya sifatnya meningkatkan kapabilitas, ada pelatihan yang sifatnya untuk menaikkan income atau kolaborasi atau kombinasi dari dua itu. Infra Ekraf lebih mengaktifasi kreatif-kreatif hub yang dimiliki oleh Pemda, oleh komunitas, oleh di kawasan maupun yang berada di kawasan ekonomi khusus. Ekraf Kaya, bagaimana kita jadi kekayaan intelektual tidak berhenti hanya sebagai temuan, tetapi bagaimana ini bisa dikomersialisasi dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga bisa diagunkan ke bank ataupun bisa dinilai sehingga juga bisa mendatangkan pembiayaan dan pendanaan. Dana Ekraf, kami juga memfasilitasi untuk pendanaan, pembiayaan dan investasi. Pasar Ekraf, bagaimana kita mencari local hero, brand-brand lokal tingkat kabupaten untuk go nasional. Kemudian kami mengkurasi national champion atau brand-brand yang sudah di tingkat nasional untuk go global. Kemudian sinergi ekraf lebih kolaborasi dengan berbagai pihak yang manfaat dari kolaborasinya kami hilirisasi untuk baik itu ke asosiasi ataupun langsung ke pegiat ekrafnya atau ke pemerintah daerah untuk mendukung pegiat ekraf di daerah masing-masing. Nah, secara penugasan kami mendapatkan yang poin kelima dan keenam. Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025, kami termasuk tim yang dimasukkan ke dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di bawah Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan juga kami masuk ke dalam Satgas di Kepres nomor 4 tentang untuk guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah Menko Perekonomian. Dari puluhan atau bahkan mungkin lebih dari 100 program yang ada, kalau kita kerucutkan intinya 3, kami mendapat direktif dari Bapak Presiden untuk 3 hal ini. Yang pertama adalah aktivasi desa kreatif. Jadi aktivasi desa kreatif ini bukan membangun desa kreatif baru, tapi aktivasi desa kreatif adalah banyak sekali desa kreatif yang mempunyai potensi perlu penguatan. Dan aktivasi di sini bukan pelatihan yang pagi dimulai sore selesai, tapi bagaimana secara komprehensif, mungkin membutuhkan berhari-hari atau bahkan lebih dari seminggu, berminggu-minggu misalnya, untuk juga memberikan penguatan hingga sertifikasinya, kemudian juga bagaimana mereka mengkomersialisasi IP-nya dan seterusnya. Dan kedua adalah aktivasi kreatif hub, sama, jadi bukan membangun kreatif hub baru atau ruang-ruang kreatif baru, karena banyak sekali ruang kreatif yang idle yang perlu diaktifasi. Ini tujuannya juga karena sekarang semakin banyak juga gig ekonomi yang bekerja mencari nafkah melalui kreatif-kreatif hub, dan di situ ada talenta, ada wirausaha yang kita bisa support, dan program ini kita beri judul adalah aktivasi kreatif hub. Yang ketiga, Kreatif by Indonesia. Nah, ini yang brand lokal, akselerasi IP lokal. Itu yang tadi kami sampaikan, kita mengkurasi local hero, kurasi dengan siapa? Ya dengan Pemda, atau bisa juga dengan asosiasinya atau dengan komunitasnya. Kita kurasi untuk naik kelas ke tingkat nasional dan kemudian masuk ke tingkat global. Kita masuk ke bagian yang kedua, melihat perkembangan yang begitu signifikan. Bapak Presiden mengeluarkan baru 3 minggu yang lalu, tanggal 2 Juli, Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekraf Nasional, ini kurang lebih seperti itu.
Jadi di sini judulnya adalah Perpres nomor 37 tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045. Jadi ini merupakan panduan strategis jangka menengah panjang, terdiri dari 21 pasal, dan ada 2 lampiran. Yang lampiran pertamanya itu untuk 20 tahun ke depan, tetapi yang menarik ini ada 4 tahap, dan di lampiran 2 itu spesifik untuk tahun 2026-2029. Jadi di lampiran 2 ini, di situ ada strategi untuk riset seperti apa, strategi pendidikan, pembiayaan, infrastruktur, pemasaran, insentifnya seperti apa, target capaiannya apa, jangka waktunya gimana, dan instansi, kementerian lembaga lain secara terkaitnya itu seperti apa. Jadi pembagian tugasnya di sini juga sudah cukup lengkap. Nah, di dalam Rindekraf, kalau dulu teman-teman media pernah mendengar ada 17 subsektor ekraf, kali ini sudah menjadi 21 subsektor. Ada kreativitas berbasis seni budaya, itu yang tertulis kuliner, kriya, fashion, seni rupa, seni pertunjukan. Kemudian yang berbasis desain, mulai dari arsitektur, desain interior, DKV, desain produk, sampai ini yang baru, modifikasi otomotif, jadi yang custom Vespa, motor, mobil, aksesoris otomotif, ini ada di sini desainnya. Kemudian yang berbasis teknologi digital, ada games, aplikasi, teknologi baru termasuk AI, blockchain, cyber security, Web3 ada di sini. Konten digital ini juga subsektor baru, konten kreator, afiliator, live commerce ada di sini, dan suli suara atau voice over. Kemudian yang berbasis media itu film animasi hingga fotografi. Tetapi secara nasional, Bapak Presiden meminta bahwa fokus ke 7 subsektor, walaupun secara daerah tentu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena yang kuliner, kriya, fashion ini kontribusinya terhadap ekonomi sangat tinggi, ya. Tetapi games, aplikasi, film, dan musik itu pertumbuhannya sangat pesat, terutama di Gen Z dan milenial. Kalau saya melihat selain 7 ini ada 2 lagi yang pesat, yaitu teknologi baru dan konten digital. Jadi bisa dikatakan 7+2 itu bisa menjadi subsektor prioritas nasional yang bisa berkontribusi baik secara ekonomi maupun lapangan kerja. Nah, di dalam Rindekraf juga sudah mengatur, Bapak Presiden juga sudah menentukan tim koordinasinya, ada 4 Menko, mulai dari sebagai Dewan Pengarah, mulai dari Menko Permas, Menko Perekonomian, Menko Infra, dan juga Menko PMK, dan tim pelaksananya itu kami bersama Bappenas, kemudian dibantu sekitar 22 kementerian dan juga lembaga kementerian terkait lainnya. Jadi di sini juga mulai dari Kemlu ada, Mendagri ada, Menteri Keuangan ada, BRIN ada, Mendikti Sains ada, Mendikdasmen ada, Menteri Hukum juga penting, Komdiji juga ada, termasuk pariwisata, kebudayaan. Nah, semuanya ini ditujukan untuk kita bagaimana berkolaborasi mendukung pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Lanjut. Tantangannya atau penguatan yang akan dilakukan melalui Rindekraf ini yang ada di lingkaran luar, kalau boleh di zoom, terkait dengan pengembangan riset, terkait dengan pendidikan dan pelatihan, terkait fasilitasi pembiayaan, terkait juga dengan infrastruktur, sistem pemasaran, insentif yang diperlukan, fasilitasi kekayaan intelektual, dan perlindungan. Kolaborasinya seperti yang di hexahelix yang ada di dalam, kalau dulu biasanya kita kenal dengan pentahelix, akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas, atau asosiasi media, tetapi dalam sektor ekraf ada tambahan satu yang tidak kalah penting untuk kita ajak bersama-sama sejak awal adalah lembaga keuangan. Kita masuk ke bagian ketiga, tadi saya sampaikan bahwa di bulan Oktober tanggal 21 hingga tanggal 23 itu akan diselenggarakan World Conference on Creative Economy 2026. Ya, jadi WCCE atau WCCE ini adalah event ataupun konferensi kreatif ekonomi paling besar di dunia, IP-nya milik Indonesia. Dulu 2018 diselenggarakan di Bali, kemudian 2021 di Dubai,
Kemudian karena IP Indonesia kita bisa mengatur supaya value dari eventnya juga semakin berkualitas, jadi kita selang-seling dengan negara sahabat, begitu. Di 2022 kembali ke Bali, kemudian ke Uzbekistan, ke Tashkent, dan 2026 ini akan kembali ke Jakarta. Terakhir di Tashkent dihadiri 86 negara, target di tahun ini juga sekitar 8.000 pengunjung dan juga 80 negara. Kegiatan di dalamnya akan ada Friends Creative Economy Meeting, karena ini akan diikuti berbagai macam stakeholder, tidak hanya pemerintah, tokoh-tokoh kreatif ekonomi dunia, termasuk dari kalangan bisnis maupun akademisi, mengundang CEO-CEO juga dari berbagai platform-platform ataupun produk-produk kreatif terkenal dari berbagai macam subsektor, apakah itu dari OTT, apakah itu dari games, apakah itu dari film, dari musik, dan seterusnya. Di sana juga akan ada ministerial meeting, kemudian ada plenary session, ada creative session, ada creative dinner, creative village atau expo-nya, dan juga bilateral meeting. Nah, kenapa WCCE jadi penting? Bisa masuk ke slide sesudah ini belum? Nah, karena waktu ketika Bali penyelenggaraan bisa di Zoom yang tahun 2018, waktu ketika dilakukan di Bali itu ada sebuah dokumen yang disebut dengan Bali Agenda for Creative Economy, yang setahun kemudian karena acara ini tidak sendiri, Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kemlu, itu dokumen itu kemudian dibawa ke UN General Assembly, ke PBB, kemudian disahkan menjadi UN Resolution tahun 2019, di mana di situ bahwa kreatif ekonomi ditetapkan menjadi di mana tahun 2021 ditetapkan menjadi tahun penguatan untuk kreatif ekonomi sebagai sustainable development. Kemudian yang kedua, ketika di Bali yang kedua tahun 2022, dokumennya itu disebut dengan Bali Creative Economy Roadmap, juga menjadi dokumen yang disahkan di UNGA di tahun 2023 yang menetapkan ya bahwa kreatif ekonomi ini untuk dipromosikan sebagai sebuah kegiatan yang sustainable begitu. Nah, nanti di tahun 2026 ini dokumennya kita beri nama Jakarta Vision, kami dengan Kemlu menyusun bersama-sama sejak saat ini, itu juga akan dimasukkan kembali ke dalam UNGA, General Assembly, di tahun 2026, di akhir tahun. Kalau WCCE-nya, WCCE-nya itu konferensinya di bulan Oktober, ini UNGA-nya kurang lebih di November-Desember, untuk dimasukkan menjadi Global Agenda Post SDGs. Karena SDGs itu akan berakhir di tahun 2030, dunia atau UN sedang mencari apa agenda dunia setelah tahun 2030. Nah, dalam dokumen ini kita mengusulkan bersama negara-negara sahabat yang dirangkul atau diajak oleh Kemlu untuk menjadikan kreatif ekonomi menjadi salah satu agenda utama pasca SDGs 2030. Ini kegiatannya nanti timeline-nya, jadi walaupun acaranya ministerial meeting yang membahas ini baru di 22 Oktober, yang bagian atas, yang hitam, tapi yang bawah adalah kerja dari yang sudah dimulai oleh Kemlu, mulai dari zero draft-nya, kemudian nanti pengajuan ke UN-nya, negosiasi dengan UN-nya, PT RI akan terlibat, dan ketika acara ini berlangsung, kemudian nanti akan diadopsi secara paralel, langsung diketok di Jakarta, dan harapannya juga akan diketok di acara UN di akhir tahun. Jadi mohon dukungan juga dari Bakom, dukungan dari teman-teman media untuk mensosialisasikan ini, karena ini juga kesempatan Indonesia mempunyai peran strategis dalam kebijakan ekonomi kreatif global. Saya rasa itu, sekali lagi terima kasih. Kami optimis di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto bahwa ekonomi kreatif telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Ekraf.
Mohon izin Bapak, saya summary sedikit tadi pernyataan dari Bapak Menteri Ekraf bahwa ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau kita lihat tadi dari paparan Pak Menteri 2 poin saja terkait dengan target dan capaian RPJMN 2025, khususnya di bidang investasi ini bisa menembus 134%. Artinya pihak luar ini semakin yakin untuk berinvestasi di bidang Ekraf. Dan juga kalau kita lihat tadi capaian 120% dinilai ekspor yang mencapai 12%, ini kalau kita lihat total ekspor non migas ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi artinya kita semakin optimis di 2026 ini akan melampaui target RPJMN 2026 yang lebih lagi dari tahun lalu ya Bapak Menteri ya. Dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media. Kita persilakan 3 penanya. Silakan. Terima kasih Pak Menteri, saya Steven dari kantor berita EV. Ingin tanya Pak, karena tadi kan dibilang bahwa AI itu akan jadi masuk subsektor aircraft gitu ya Pak. Dan mungkin di Undang-Undang Hak Cipta juga akan masukkan AI gitu. Apakah dengan banyaknya mungkin sentimen anti AI gitu, Pak Menteri bisa menjelaskan kenapa ini menjadi bagian dari aircraft dan salah satu subsektor di bawah aircraft gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Steven ya tadi. Ya, jadi terkait AI, memang perlindungan karya dan kreator harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan AI itu sendiri. Pengaturan mengenai human authorship, transparansi penggunaan AI, perlindungan kekayaan intelektual, serta perlindungan data menjadi fondasi kepercayaan dalam pemanfaatan AI. Nah, saat ini kita tahu bahwa pemerintah melalui Komdigi tengah memfinalisasi ada 2 RPP, ada 2 rancangan peraturan presiden, yaitu yang pertama RPPres ya disebutnya, rancangan peraturan presiden tentang peta jalan AI nasional, dan yang satu lagi adalah rancangan peraturan presiden tentang etika AI. Nah, 2 ini yang akan menjadi koridor kita, bagaimana AI juga sebagai sebagai gitu, sebagai partner, tapi bukan untuk menggantikan para kreator-kreator ini begitu. Dan tentu etikanya sangat penting, terutama kaitannya dengan kekayaan intelektual dari para kreator yang saat ini juga menjadi tantangan. Kemudian Kementerian Ekraf sendiri pada akhirnya nanti sebagai kementerian sektoral akan menerjemahkan arah kebijakan nasional tersebut ketika nanti sudah keluar regulasinya ke dalam implementasi pada 21 subsektor ekonomi kreatif. Tentu kami juga akan membicarakan nanti berkolaborasi terkait peluang dan tantangan AI ini dengan asosiasi maupun komunitas serta akademisi yang menjadi mitra strategis kami. Kemudian juga untuk menyusun kebijakan turunannya, gitu, seperti misalnya pedoman pemanfaatan AI sektor ekonomi kreatif misalnya seperti itu, dan pengembangan AI readiness assessment, AI sandbox, serta program literasi AI bagi pelaku ekonomi kreatif. Dan yang tidak kalah penting juga bagaimana kita juga memperkuat kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha dalam pengembangan ekosistem AI itu sendiri. Demikian. Terima kasih. Baik, kita tutup siang hari ini. Demikianlah konferensi pers pemerintah pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini, Bapak Teguh Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, serta Bapak Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan media. Kita jumpa lagi pada Rabu depan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.